Ya, invalid itu artinya bukan 2W, bukan 3W maupun 4W. Seperti apa? Pokoknya ditekan tekan ngawur, subnya tidak akan berubah suaranya ya. Oke, tidak ada dampak sama sekali ya. Kecuali tombol ini termasuk seperti di DLMS ya. Hub LPF namanya ya, LPF subwoofer ya. Menanyakan lu kok nggak ada subwoofernya. Begini saya jelaskan ya. Di low output ini frekuensinya di area frekuensi ini sudah mencakup frekuensi area subwoofer ya. Kembali lagi di channel Mubli Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali sound hajatan, sound rumahan, sound emperan maupun sound miniatur dan lain sebagainya ya. Oke, di sini saya sedikit memperjelas sedikit apa yang ditanyakan di kolom komentar ya. Pertanyaannya kebanyakan yang dipertanyakan di kolom komentar di YouTube ya, di komentar YouTube ya. Oke, di sini di depan saya ada crossover DBX 234 XL ya. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan sedikit pembahasan ya, nggak terlalu banyak ya. Kebetulan di sini saya merouting crossover, equalizer, mixer ya, dan satu power ya, 2 channel ya. Oke. Di sini saya menjawab pertanyaan tombol invalid yang ada di belakang crossover ya. Itu artinya tombol invalid yang ada di belakang sini ya, bisa dilihat. Kalau invalid ini ditekan semua ya, artinya ditekan semua seperti ini ya. Invalid itu artinya bukan 2W, bukan 3W maupun 4W ya. Tapi tetap digunakan nggak apa-apa, bisa tetap bunyi di output. Kalau inputan dimasuki signal dari equalizer, output tetap mengeluarkannya, tapi tidak diperuntukkan untuk 2W, 3W maupun 4W ya. Pasti ada yang bunyi. Ini sudah saya tekan non invalidnya, tetap bunyi ya. Ini saya kasih ke power, input output X sama output low ya. Ini invalid ya, bisa didengar, tetap ada suaranya ya. Tetap ya, tetap ada suaranya ya. Tapi tidak diperuntukkan untuk 2W, 3W maupun 4W ya. Nanti ada suaranya, ada yang kurang rata maupun kurang full ya, tapi nggak apa-apa digunakan. Teman-teman mempertanyakan itu mungkin ada dalam keadaan saklarnya di belakang ada yang rusak sehingga ditekan non invalid. Kemungkinan seperti itu ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Dalam menekan tombol ini ya, saya jelaskan sekali lagi. Apabila ini ditekan maupun dilepaskan, tombol itu yang tidak berubah hanya di subwoofer ya. Di subwoofer ini saja ya. Oke, saya contohkan. Apabila buat di belakang tadi buat 2W, 3W maupun 4W maupun non invalid, tombolnya ditekan-tekan seperti apa, pokoknya ditekan-tekan ngawur, subnya tidak akan berubah suaranya ya. Oke, kita coba ya. Oke, ini sub ya. Coba kita bunyikan sub saja ya, fokus ke sub ya. Ini sub saja yang bunyi, bisa didengar. Coba kita tekan-tekan tombol invalid ya. Invalid kita buat mode 2W maupun 4W maupun 3W. Oke, seperti ini saya tekan-tekan. Tidak ada perubahan sama sekali ya. Tidak ada dampak sama sekali ya. Kecuali tombol ini ya, low sum ini ya, summit ini ya. Kalau ditekan, kalau channel B ada inputan, otomatis input channel B atau frekuensinya gabung di output channel A ini ya. Atau tombol ini ya, kali 10 ini ya. Kalau ditekan, kalau di frekuensinya ada 100 Hz, berarti 100 Hz kali 10 keluar midnya, bisa didengar ya. Saya tekan ya. Oke. Ini sub saja yang bunyi karena gain high ini saya kecilkan. Oke, saya cabut. Jadi ini dampaknya ditekan maupun tidak ditekan,
dilepaskan keduanya, ditekan keduanya, dilepas salah satu, tidak ada dampak sama sekali di low outputnya. Yang berdampak di low output hanya low sum sama tombol kali 10 ini ya. Oke, seperti itu penjelasannya ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi kesimpulannya, maupun kita tombol-tombol modenya 2W, 3W, 4W, di output ini tidak ada perubahannya. Yang berubah hanya middle sama high ini ya. Seperti itu ya. Oke, di sini ini banyak yang meremehkan tombol 40 Hz ya. Saya jelaskan ya di crossover DPX 234XL ini ya. 40 Hz ini seperti di DLMS itu HPF ya. HPF atau potongan bawah frekuensi low output ini ya. Tapi tidak bisa digeser ya. Hanya paten 40 Hz kemiringan 24 di LR 24 ya. Di crossover DPX ini ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa digeser, hanya paten. Kalau kita tekan berarti kita memotong frekuensi 40 Hz ya. Ini gunanya agar nada rendah tidak terlalu ikut di suara subwoofer 18 in ya, agar suara lebih ceto ya. Seperti di equalizer ini 40 Hz, kalau kita tekan 40 Hz ini sama suaranya di equalizer. Kalau kita menggunakan equalizer saja kita cut di 40 Hz seperti ini ya. Oke, artinya 40 Hz dipangkas seperti ini ya. Jadi nada yang paling utama itu 50, 60, 80, 100 sampai 125 ini ya. Seperti ini ya. Jadi berfokus di area yang tidak di-cut ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari tombol 40 Hz ya. Kemudian ada frekuensi pertama, ini termasuk seperti di DLMS ya. LPF namanya ya, LPF subwoofer ya, atau potongan atas untuk subwoofer atau low output di channel 1 ini ya. Oke, ini tulisannya low ya. Teman-teman banyak yang menanyakan low kok nggak ada subwoofernya. Begini saya jelaskan ya. Di low output ini frekuensinya di area frekuensi ini sudah mencakup frekuensi area subwoofer ya. Jadi low output ini sama saja buat subwoofer ya. Jadi saya banyak tanggapan atau mentutorialkan crossover ini buat tanggapan. Saya buat subwoofer biasanya 3W, 4W mode 3W output 4W ya, sub low mid X ya, atau sub low mid X seperti itu ya di kebanyakan video saya di waktu hajatannya. Oke, ini potongan bawah untuk subwoofer. Apabila terlalu rendah ya kita potong menyesuaikan kebutuhan saja. Kalau ini terlalu atas kita buat di bawah 140 kurang lebih seperti ini ya. Lalu potongan ini diumpankan di low output atau di subwoofer output ini ya. Oke, tapi kita memotong frekuensi subwoofer ini berdampak di mid output ini. Oke, berdampak di mid output. Saya contohkan ya. Saya umpamakan saja ya, saya buat secara teori saja, nggak melalui praktek langsung melalui loudspeaker yang berbunyi seperti di video kebanyakannya. Oke, saya contohkan di sini ya. Kita setting subwoofer, kita buat umpamanya buat 90 Hz seperti ini ya. Kira-kira 90 Hz seperti ini ya. Buat subwoofer saya besarkan seperti ini, sudah bunyi. Oke. Ini berdampak di mid, terlalu ngebas ya. Ini sangat berbahaya apabila teman-teman menggunakan middle 10 in buat FOH ya. Umpamanya contoh memakai 18 in, 10 in dan tweeter ya. Ini amat sangat terlalu berbahaya untuk frekuensi middle ya, di frekuensi ini ya, kalau 3W stereo ya. Oke, kita bunyikan midnya. Oke, bisa didengar terlalu ngebas ya. Kalau gini terlalu ngebas ya, sehingga kita mengarahkannya ke sini ya, di atas 240 seperti ini ya.
Dan apabila kita arahkan seperti ini akan berdampak di output low subwoofer ini ya, kebalikannya ya, sangat atos dan tidak seperti suara subwoofer semestinya ya, terlalu atos ya. Solusinya bagaimana? Oke, saya jelaskannya, mudah-mudahan bisa disimak dan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Apabila kita menggunakan 3W stereo, tapi saya contohkan di area sini saja ya, tidak melalui praktek loudspeaker yang berbunyi satu-satu ya. Kita setting high-nya, umpamanya high-nya sudah setting, mid-nya sudah tersetting dengan frekuensi seperti ini ya. Contoh frekuensi seperti ini ya, umpamanya sudah settingan mid high-nya, frekuensinya seperti ini ya. Kalau frekuensi seperti ini kan berbahaya bagi middle. Kalau buat high gini kan berbahaya. Kebanyakan frekuensinya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk mid high kebanyakan seperti ini, tapi akan berdampak di subwoofer ya. Terlalu atos ya. Untuk solusinya teman-teman bisa mengkat di area equalizer ya, di area 125 sampai 200 ya, sini ya, agar tidak terlalu watos dan mengurangi frekuensi yang tidak enak yang diumpankan ke 18 in ya. Apabila crossovernya settingannya seperti ini karena kita berpatokan atau berpatokan pada frekuensi mid ya, kita bisa mengkatnya di equalizer seperti ini agar tidak terlalu kebrok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Kalau kita berpatokan di subwoofer dulu, umpamanya kita setting 3W stereo, kita setting subwoofer frekuensi seperti ini, mic-nya otomatis tidak bisa mengkat ya, kecuali memakai equalizer. Setelah output middle pakai equalizer bisa mengkat ya. Kalau seperti ini agak sulit ya, terlalu ngebas ya buat middle ya. Oke, berhubung ini satu equalizer, satu crossover, channel 1 ini didorong atas ini dan channel 2 didorong bawah ini ya, otomatis kita berpatokan pada mid dulu seperti ini ya. Umpamanya midnya 12 in atau tweeter, kita buat subwoofer. Kalau gini terlalu atas ya, kita fokus di subwoofer, pengaturannya di equalizer ya. Kita cari frekuensi, kita setting bagaimana suaranya agar diumpankan ke low output ini bisa benar-benar menjadi suara subwoofer yang enak didengar ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Karena banyak yang ditanyakan teman-teman, mode 3W agak sulit settingannya daripada 4W ya. Apalagi kalau memakai 18 10 in tweeter, waduh, memang agak sulit seperti itu ya. Sulitnya di potongan di sub sama mid ya, bukan di mid sama high, bukan di frekuensi ini ya, tapi di frekuensi ini ya, sub sama mid ya, agak sulit untuk menyetingnya ya. Kalau mode 2W sangat mudah dan gampang sekali ya. Seperti video-video sebelumnya banyak sekali mode 2W. Frekuensinya hanya ini saja ya yang berfungsi ya, ini enggak fungsi ya. Ini artinya frekuensi yang pertama ini berguna bagi LPF, bagi output sub, dan berguna buat HPF buat frekuensi mid high ini ya. Oke, saya ulangi sekali lagi, kalau mode 2W di high output ini frekuensi yang pertama ini buat HPF mid output ini ya, atau mid high output ini ya, dan berguna buat LPF buat output subwoofer ini ya. Oke, saling berkaitan ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sekian dulu sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.